Jadi di kardus satunya ini berisi daging dan juga isi perut manusia. Jadi ibaratnya ini sadis banget, ini disisil gitu ya. Daging sama tulangnya tuh dipisahin, jadi disisil gitu. Jadi terus dipisahin antara tulang sama kepala, terus daging sama isi perut. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Terima kasih sudah menonton dan sudah klik video ini. Semoga aja kalian juga dalam keadaan sehat hari ini ya. Itu harapan saya pastinya buat kalian semua. Oke, kali ini saya ingin membahas cerita mengenai kejadian misterius yang ada di Indonesia yang sampai detik ini cerita ini atau berita ini tidak dapat diselesaikan atau tidak dapat dipecahkan, yaitu mengenai mutilasi yang ada di Setiabudi. Dan sampai detik ini cerita ini terkenal menjadi Setiabudi 81. Iya, kejadian ini teman-teman terjadi pada tahun 1981 silam, tepatnya tanggal 23 November ya. Dimana pada saat itu ada dua satpam di PT Garuda Motor yang menemukan dua kardus tergeletak di atas trotoar Jalan Sudirman, tepatnya di daerah Jalan Persimpangan Setiabudi, Jakarta Selatan. Ya, awalnya sih teman-teman keberadaan dua kardus ini tidak menjadi perhatian ya, atau tidak menjadi hal-hal yang mencurigakan buat dua satpam ini. Tapi lama-kelamaan mulai berasa aroma busuk yang keluar dari dua kardus ini. Tapi pada saat itu pun si satpam ini tidak berani melakukan apa-apa atau tidak berani membuka bungkusan kardus yang ada di atas trotoar ini. Jadi kedua satpam ini menuju pos polisi yang memang berada di persimpangan jalan itu ya. Ya lagi biasa sih kalau Jakarta kan lagi ada macet atau lagi ada pengaturan jalan itu ya. Akhirnya si satpam ini menemui polisi ini. Tapi karena memang kondisinya memang saat itu tidak memungkinkan untuk polisi ini meninggalkan lokasi ya, karena memang lagi mengatur jalan. Jadi polisi bilang tunggu sebentar lah, ibaratnya gitu ya. Nah, di saat bersamaan pada saat satpam ini menuju ke pos polisi ini ya, adalah dua orang pemulung yang pada saat itu datang menemui atau mendapati dua kardus itu. Ya namanya pemulung kan, dia langsung pengen buka tuh isi dalam kardus. Setelah dibuka sama si pemulung, betapa terkejutnya mereka karena mereka awalnya itu melihat dulu ya potongan kepala yang ada di dalam kardus itu. Dan di dalam kardus itu juga terdapat 12 potong tulang belulang. Sementara di kardus satunya berisi 180 potongan daging dan juga isi perut manusia. Jadi ya, kardusnya dibagi dua nih. Kardus satunya ini berisi kepala sama ada beberapa potongan tulang ya. Jadi di kardus satunya ini berisi daging dan juga isi perut manusia. Jadi ibaratnya ini sadis banget, ini disisil gitu ya. Daging sama tulangnya tuh dipisahin, jadi disisil gitu. Jadi terus dipisahin antara tulang sama kepala, terus daging sama isi perut. Aduh. Pada saat tahun 1981 ini, pada saat kejadian penemuan kardus ini, kasus mutilasi di Indonesia ini memang tidak cukup terkenal ya. Bahkan ini dikatakan pertama kali terjadi kasus mutilasi yang ada di Indonesia. Dan mengerikannya, kasus ini menjadi inspirasi buat kasus mutilasi selanjutnya. Aduh, inspirasinya kok gini banget sih ya. Kemudian setelah ditemukan potongan-potongan di dalam kardus ini, kemudian potongan-potongan ini dibawa ke RSCM dan langsung dilakukan pemeriksaan oleh ahli forensik yang ada di rumah sakit RSCM, yang pada saat itu menangani kasus ini adalah Dr. Munim Idris. Nah, dokter yang menangani ini pun mengatakan setelah disusun tuh potongan-potongan ini ya, ada beberapa bagian yang hilang dalam potongan-potongan ini ya. Dikatakan oleh Dr. Munim
Potongan-potongan yang hilang itu adalah anus, kandung kemih, dan pankreas korban yang hilang. Dan setelah menyusun jenazahnya ini atau potongan-potongan ini ya, dapat disimpulkan katanya terlihat bahwa ciri-cirinya yang dipotong ini adalah pria yang menderita penyakit fimosis yang lubang saluran urinnya ini sempit dan di ujung kemaluannya ini tidak disunat. Dan kisaran usia si korban ini ada 18 sampai 21 tahun ya, dengan tinggi badan kurang lebih 165 cm dan bertubuh tegap dan juga agak gemuk. Dan dikatakan juga bahwa pembunuhan ini bukan pembunuhan biasa ya, bahkan yang melakukan pembunuhan ini dipastikan bukan orang biasa dan dipastikan mungkin juga lebih dari satu orang, karena pada saat ditemukan jenazah ini ya atau korban mutilasi ini, itu bagian daging-dagingnya tuh disayat bersih dari tulangnya, betul-betul bersih gitu ya, rapi gitu penyayatan dari si daging dari si tulangnya ini ya. Jadi dikatakan bahwa memang pembunuh ini sangat profesional, karena memang ya kalau tim forensik yang memang udah terlatih aja tuh katanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam untuk membelah mayat. Tetapi pelaku pembunuhan mutilasi ini diperkirakan hanya membutuhkan 3-4 jam untuk memotong-motong mayat, untuk menyisil daging dari tulangnya si mayat ini ya. Jadi udah dipastikan bahwa pelaku kriminal ini adalah orang yang sangat profesional, karena diduga mereka ini memutilasi korban ini hanya membutuhkan 3-4 jam saja. Nah, misteriusnya lagi ya Pak teman-teman, kasus mutilasinya ini ya, seluruh bagian tubuh yang bisa untuk mengidentifikasi korban itu tidak dihilangkan. Untuk ukuran kasus mutilasi sih ini cukup aneh ya, karena biasanya untuk memutilasi atau untuk menghilangkan jejak, biasanya pelaku kriminal ini biasanya menghilangkan jejak untuk mengidentifikasi si korban ini. Tapi pada saat kasus ini, bagian-bagian untuk mengidentifikasi si korban ini tidak dihilangkan oleh si pelaku. Bisa dilihat di sini bahwa pada saat wajah atau kepala korban ini, bagian wajah si korban ini tidak disisil, tidak dikupas kulitnya, telapak tangan juga masih ada, telapak kaki pun juga masih ada. Ya teman-teman, mohon maaf ya, mungkin agak sedikit berisik, ada bunyi pukulan-pukulan karena memang lagi ada renovasi di rumah saya, jadi mohon maaf sekali kalau memang ada terganggu ya. Nah selebihnya ya, selain muka yang tidak diapa-apakan, telapak tangan yang tidak disisil, dan telapak kaki yang tidak disisil untuk identifikasi korban, selainnya ini katanya seperti kambing guling tuh disisil ya. Kalau kita nyajiin kambing guling tuh kan disisiil tuh, dari daging dan tulang itu dipisahkan. Nah ini yang terjadi pada saat itu juga, daging dan tulangnya ini dipisahkan, disisil gitu ya, sampai rapi, sampai bersih sekali si tulang ini. Keren banget ya. Meski pada saat itu agak sedikit susah ya untuk melihat atau memahami motivasi si pelaku ini memutilasi korban, tapi tanda-tanda vital yang terdapat pada korban mutilasi ini menjadi cukup kuat dan sangat membantu. Nah, dengan berdasarkan bahan memang masih kepala yang masih utuh gitu ya, dengan ciri-ciri fisik juga yang memang masih setelah disusun juga masih terlihat ya, polisi langsung menyebar apabila ada keluarga yang memang merasa kehilangan pada saat kejadian ini. Tapi anehnya sampai sekarang pun tidak ada keluarga atau tidak ada siapapun yang melaporkan kasus kehilangan atau mengenal ciri-ciri korban tersebut. Dan hingga pada saat sekarang ini teman-teman, kasus mutilasi ini tidak dapat dipecahkan, tidak dapat diselesaikan, tidak dapat diketahui motifnya si pelaku, bahkan si pelakunya sendiri tidak dapat diketemukan sampai detik ini juga. Dan bahkan korban ini pun tidak diketahui siapa korban ini sebenarnya ya. Serem banget nih kalau ada mutilasi-mutilasi gini ya, apalagi dilakukan secara profesional, disisil gitu, aku nggak bisa bayangin deh. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semua ya teman-teman, dimana kita harus lebih menjaga diri kita sendiri, apalagi kita perempuan yang memang rawan kejahatan ya. Kalau memang kita keluar, kalau memang nggak penting banget, nggak usah keluar sendirian deh, mending ditemenin ya, temenin teman, temenin pasangan, mungkin ya itu lebih baik buat kita semua untuk lebih aware dan menjaga diri kita sendiri pastinya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton.
mungkin kamu juga punya cerita atau kamu mengetahui tentang cerita Setiabudi 81 ini, kalian boleh komen di bawah ya. Kita bisa berbagi cerita pastinya. Dan terima kasih teman-teman sudah like, sudah komen, dan sudah subscribe channel ini. Dan kita akan ketemu dengan cerita-cerita saya yang lainnya. Dan kamu juga wajib untuk tonton cerita-cerita saya yang lainnya yang sudah tayang di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.